Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Imam Mawardi selaku dosen pengampu pada mata kuliah AIK 4. Jadi di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Vanessa Luluk Fajriani NPM 009, kemudian ada Nita Nisaul Aulia NPM 0017, kemudian ada Marga Vega Lestari NPM 0020, kemudian ada Safa Hasna Fadila NPM 0022, Imam Sugiono NPM 0028, dan Deviana Rahmawati NPM 0034. Baik, jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai integrasi Islam dan ilmu pengetahuan, hakikat ayat-ayat Allah, kesatuan antara ayat kauliyah dan kauniyah, serta interkoneksitas dalam memahami ayat kauliyah dan kauniyah. Mbak Devi bisa minta tolong di-share screen kan? Baik, untuk presentasi yang pertama akan dipresentasikan oleh Mbak Marga Vega Lestari. Silahkan Mbak Marga. Baik, terima kasih Mbak Nita. Minta tolong Mbak Devi untuk slide-nya. Baik, jadi yang pertama itu kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan dan Islam. Dalam Al-Quran, kata ilmu atau pengetahuan alam digunakan untuk ilmu-ilmu. Penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas alam semesta adalah bukti tentang kepemilikannya dan haknya untuk mengaturnya. Orang-orang yang beriman akan menerima semua isyarat dan mempercayai kebenaran tersebut karena berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, kata ilmu atau pengetahuan alam digunakan untuk ilmu-ilmu. Nah, istilah alam digunakan untuk menunjukkan objek yang terdapat dalam ruang dan waktu di sekitar kita yang dapat kita serap secara indera. Sedangkan ilmu alam adalah ilmu yang membicarakan realistis sistem alam semesta. Ilmu pengetahuan alam adalah ilmu tentang semesta alam yang terjadi sendiri di luar sudut pandang. Penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas alam semesta adalah bukti tentang kepemilikannya dan haknya untuk mengaturnya. Berbagai ayat Al-Quran merupakan petunjuk untuk membuktikan alam dengan realitas sesungguhnya. Orang-orang yang beriman akan menerima semua isyarat dan mempercayai kebenaran tersebut karena berasal dari Allah. Menurut Al-Bayruni, penglihatan mengatakan yang kita lihat dengan kebijaksanaan ilahi dalam penciptaan dan menyimpulkan adanya Sang Pencipta. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Vanessa. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu orang-orang yang beriman akan menerima semua isyarat dan mempercayai kebenaran tersebut karena berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada zaman kemajuan teknologi ini, ilmu pengetahuan itu sudah sangat meluas dan manusia mulai mengenal apakah itu teknologi dan mulai mengenal banyak hakikat terkait isyarat Al-Quran. Dengan pengetahuan, kita dapat memperluas jendela cakrawala dan berkeyakinan religius serta dapat memperdalam ilmu pemahaman tentang alam semesta. Pendidikan Islam dijadikan untuk menetralkan pengaruh teknologi yang menghilangkan kepribadian dan membantu menggali nilai keagamaan dengan mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan dan juga ilmu agama. Tersebut adalah cara yang sangat tepat untuk menuju kemudahan untuk mencapai kesejahteraan manusia. Ajaran Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan. Al-Quran sangat banyak memberikan motivasi untuk meneliti baik secara tersurat maupun secara tersirat. Pengembangan ilmu pengetahuan
juga sejalan dengan ajaran agama Islam yang memudahkan dan mensejahterakan umat manusia. Pengembangan ilmu pengetahuan memiliki tujuan yaitu untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan sama bertentangan dengan ajaran Islam. Selain ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial juga pembawa manusia berjiwa religius dengan memahami berbagai fenomena-fenomena sosial. Pengembangan ilmu pengetahuan sosial dilandasi keyakinan bahwa manusia merupakan ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tertulis dalam ayat kauniyah. Dengan demikian, Al-Quran dan pengetahuan sosial menjadi penting dan nyata dalam kehidupan sosial di tengah besarnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agama Islam sesuai dengan fitrah manusia yaitu memberikan dasar untuk hidup berkebudayaan dan bersosial. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Imam. Hakikat ayat-ayat Allah. Ayat Allah adalah segala sesuatu di dalam alam semesta yang memperlihatkan dan mengkomunikasikan keberadaan dan sifat-sifat Allah. Bagi orang yang beriman dan memahami bahwa seluruh jagat hanya tersusun atas ayat-ayat Allah. Secara umum di dunia Islam sedikit sekali orang yang mengetahui isi Al-Quran. Sebenarnya ayat-ayat Al-Quran diwahyukan bahwa Al-Quran adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia dan supaya mereka mengetahui bahwa hanya Allah yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 52. Di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa salah satu tujuan paling utama diturunkannya Al-Quran adalah mengajak manusia berpikir dan merenung. Al-Quran memberikan petunjuk bagi manusia, memberitahu apa yang hendaknya kita renungkan dan amati. Seseorang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala akan merasakan secara lebih baik kesempurnaannya, hikmah abadi, ilmu dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang beriman mulai berpikir menurut Al-Quran, mereka akan menyadari isyarat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang unik dan menunjukkan pesan-pesan dari sang pembuatnya. Dalam Al-Quran, segala sesuatu yang menunjukkan kesaksian atau sesuatu yang lain disebut sebagai ayat-ayat yang berarti bukti yang teruji kebenarannya, pengetahuan mutlak dan pernyataan kebenaran. Baik, untuk yang selanjutnya di sini ada kesatuan ayat kauliyah dan kauniyah. Nah, untuk yang pertama ini ada ayat kauliyah. Nah, ayat ini adalah ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, ayat ini juga menyentuh berbagai aspek tentang bagaimana cara seorang muslim ini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat kauliyah ini adalah kalam Allah yang diturunkan secara formal kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Untuk contohnya di dalam Al-Qur'an ini terdapat dalam Quran surat At-Tin ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wattini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi pada ayat tersebut ini menjelaskan tentang manusia dalam bentuk yang paling bagus, seimbang badannya, rata anggota tubuhnya, dan bagus susunannya. Selain dalam Quran surat At-Tin ayat 1-5 tersebut, dalam
ayat kauliyah ini juga terdapat dalam surat Ar-Rod ayat 13 dan surat At-Toha ayat 1-5 yang menjelaskan tentang penciptaan bumi dan langit. Jadi dalam ayat kauliyah ini tidak jarang disebutkan secara terang-terangan ayat kauniyah, seperti proses penciptaan alam semesta, penciptaan manusia, keadaan bumi, keadaan langit, gunung-gunung, hewan, dan lain sebagainya. Untuk materi yang kedua ayat kauniyah akan dijelaskan oleh Mbak Deviana Rahmawati. Baik, yang selanjutnya ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah ini merupakan tanda yang berwujud yang berada di sekeliling dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbentuk benda, kejadian, peristiwa dan sebagainya yang ada di alam ini. Dalam contohnya yaitu dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai ayat 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan atau dalam keadaan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Dari potongan ayat tersebut dijelaskan bahwa Al-Imran ayat 190-191 itu tentang penciptaan langit dan bumi. Selain itu, juga ada di surat Fussilat ayat 37 tentang penciptaan siang dan malam, dan surat Ar-Rum ayat 20 tentang penciptaan manusia. Dalam ayat kauliyah, tidak jarang disebutkan adanya ayat kauniyah secara terang-terangan, seperti proses penciptaan alam, semesta, penciptaan manusia, keadaan bumi, keadaan langit, gunung-gunung, hewan, dan sebagainya. Para ilmuwan dibuat takjub terhadap keajaiban yang telah ada pada ayat Al-Quran yang sudah ada sebelum mereka melakukan penelitian. Dalam melalui ayat-ayat kauniyah ini, kita dapat meningkatkan keimanan terhadap ayat kauniyah, sehingga kita dapat mendapat sudut pandang agama dan ilmu pengetahuan yang harus tetap disyukuri dengan mempertimbangkan perintah dan larangan Allah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Safa. Selanjutnya adalah interkoneksitas dalam Al-Quran, dalam ayat kauliyah dan kauniyah. Dalam pandangan ayat kauliyah akan memberikan petunjuk atau isyarat dari kebenaran. Contohnya yang tertuang pada surah An-Nur ayat 43 yang mengisyaratkan terjadinya hujan, dan dalam surah An-Naml ayat 28 yang mengisyaratkan rotasi dan bulatnya bumi. Antara ayat kauliyah dan kauniyah sangat berhubungan dalam pembentukan ilmu. Meskipun pada umumnya ilmu tentang agama Islam berupa ayat-ayat Al-Quran dan hadis, sedangkan ilmu pengetahuan berasal dari penalaran manusia dan data-data empiris. Ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan bukan berarti tidak bisa diintegrasikan karena ilmu-ilmu tersebut sama-sama berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, interkoneksitas antara ayat kauliyah dan kauniyah adalah ayat kauliyah digunakan sebagai petunjuk wahyu yang memberikan isyarat untuk membantu menjelaskan dan mencocokkan ayat kauniyah. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.